Halo Riders, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Auto Rider. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian Anda semua. Terima kasih semua atas feedback yang Anda berikan selama ini. Banyak sekali permintaan-permintaan yang masuk ke kami mengenai test ride review dari Honda All New CBR 250RR. Banyak sekali permintaan-permintaan yang masuk ke redaksi untuk kami melakukan review motor ini. Nah, sekarang sudah ada sama kami Honda All New CBR 250RR, warnanya hitam ini. Ini adalah tipe paling tinggi, tipe ABS. Memang ada satu kenal lagi yang lebih mahal dari ini. Tipe ini harganya 69.150.000. Ada yang warnanya Honda Racing Red, harganya 69.750.000 rupiah. Bagaimana impresi kami mengenai motor ini? Kita oprek bareng, kita ulas bareng secara detail. Bagaimana fitur-fiturnya, banyak sekali fitur yang ditanamkan Honda di sini. Desainnya juga keren banget. Nah, kita akan coba bareng di jalanan ibu kota. Kami bergerak seputar Jakarta sampai Serpong untuk merasakan bagaimana rasanya motorsport Honda baru ini di jalanan umum. Dan kami akan coba semuanya, termasuk 3 riding modes yang ditanamkan Honda di sini. Ini adalah fitur yang baru ditanamkan di motorsport 250cc di Indonesia. Kita akan coba bareng seperti apa. Jangan kemana-mana. Motorsport Honda 250cc memang sebenarnya bukan barang baru di Indonesia, karena sejak 2011 lalu Honda menghadirkan generasi Honda CBR. Namanya Honda CBR 250R. Anda mungkin masih ingat yang CBR yang bentuknya lampunya di depan hanya satu gitu. Kemudian tahun 2014 hadir yang lampunya sepasang. Tapi secara desain memang beda, tapi sebenarnya konstruksinya masih mirip. Nah, ini adalah totally new karena Honda banyak menanamkan fitur-fitur motorsport tulen di sini. Salah satunya adalah mesin baru. Mesin barunya ini 2 silinder, tidak seperti yang lama 1 silinder. Mesin ini menghasilkan tenaga 36,3 daya kuda dan torsi 23,3 Nm, terbesar di kelasnya saat ini. Ditambah lagi beberapa komponen pendukung seperti garpu depan. Ini adalah garpu inverted telescopic upside down, dan lengan ayun belakang yang merupakan lengan ayun aluminium. Sedangkan bodinya sendiri didesain lebih kompak, sehingga motor ini dijamin bisa memberikan Anda kontrol yang lebih baik terhadap motor, baik pada saat trek lurus maupun menikung dengan kecepatan tinggi. Mesin baru ini memang selain bertenaga, karena memang sudah DOHC, masing-masing silinder punya 4 katup, jadi total 8 katup. Sistem elektronik dari mesin baru ini juga canggih karena Honda sudah menerapkan sistem throttle by wire. Jadi throttle by wire itu tidak ada hubungan mekanis antara grip gas dengan skep gas di mesin. Grip gas di atas ini hanya sebagai input buat menggerakkan motor elektronik yang ada di skep gas di mesin ini. Nah, hati-hati buat Anda yang sudah beli motor ini, karena jangan terlalu bersemangat untuk mencuci motor, terutama kalau lagi steam motor. Grip gasnya jangan sampai disemprot terlalu ekstrim, karena nanti bisa takutnya rembes ke dalam sehingga ya mengganggu sistem dari throttle by wire ini. Udah gitu, sistem elektroniknya juga dilengkapi dengan riding modes. Jadi secara elektronik motor akan memberikan setting terhadap mapping dari bahan bakar dan pengapian untuk disesuaikan dengan keinginan Anda. Ada 3 riding modes yang disediakan Honda di sini, yaitu riding modes Comfort, Sport, dan Sport Plus. Anda bisa mengaturnya dari tombol di sebelah kiri ini. Cuman lokasinya memang agak, menurut saya sih agak nggak lazim ya, karena biasanya lokasi ini adalah lokasi dim dari motor, sehingga jangan sampai salah untuk mengoperasikannya. Anda nggak akan bisa menemukan dim dengan menekan switch ini, karena switch dim ada di switch lampu jauh, lampu dekat. Itu Anda bisa tekan ke bawah untuk menyalakan dim.
Untuk mengaktifkan riding mode ini bisa sambil jalan memang, tapi Anda harus menutup skep gas dulu supaya bisa berganti riding mode. Pada saat Anda buka gas, diganti riding mode-nya, tidak akan langsung berubah. Jadi ECU akan menunggu sampai throttle tertutup dulu, baru riding mode akan berubah. Speedometer all new Honda CBR 250RR ini sudah full digital. Selain angka penuju kecepatan, tersedia tachometer digital di atas dengan 5 shift light di atasnya. Tersedia juga indikator suhu, bahan bakar dan jam. Ada juga indikator riding mode dan posisi gigi di bawahnya. Nggak ketinggalan, ada multi information display yang menampilkan informasi odometer, trip A dan B, real-time fuel consumption, average fuel consumption, dan sisa bahan bakar dalam tangki. Speedometer ini juga masih ada satu fitur lagi untuk mengatur jam dan lampu penerangan dari speedometer. Bagaimana cara mengaturnya? Anda perlu menekan kedua tombol select dan set ini secara bersamaan pada posisi total atau odometer. Nah, jamnya berkedip-kedip, Anda bisa memencet set untuk mengeset jamnya, tinggal pencet ini untuk mengatur angkanya, pindah lagi ke menit, lalu pindah lagi untuk mengatur terang gelap lampu dari atau backlight dari speedometer ini. Ini adalah fitur yang pengesetannya looping atau berkelanjutan, continue. Ini Anda bisa mengaktifkan trip meter dan selesai. Mengimbangi mesinnya yang udah kenceng ini, ya tentu harus ada peranti pengereman yang mumpuni, karena tentu Anda perlu mengerem dengan baik untuk menghentikan laju motor ini. Jadi di depan ada cakram, di belakang juga sudah cakram, dilengkapi dengan ABS. Memang ada varian yang tanpa ABS, tapi ya Anda bisa memilih di antara keduanya. Selain itu, komposisi ban sebenarnya nggak terlalu banyak berubah dibanding yang lama, karena ban depan masih pakai 110/70 ring 17, di belakang ban lebar 140, profil 70, ring 17. Selain itu, Anda bisa lihat bodinya keren banget. Ini memang bisa saya bilang revolusi desain dari CBR karena jauh banget dari yang sebelumnya. Kalau dari depan mungkin sedikit bisa kelihatan aura desain yang mirip dengan CBR 150R. Ada sepasang lampu di kiri kanan, atas bawah. Semuanya sudah full LED, baik depan maupun belakang. Lampu yang depan ini bisa kita lihat semuanya warnanya putih. Di atas adalah lampu kecil atau bisa dibilang DRL juga untuk siang hari. Di bawahnya adalah lampu utama. Lampu DRL itu bisa berubah menjadi lampu sen. Kalau kita nyalain lampu sen, lihat yang sebelah kiri hidup lampu sennya, berganti yang sebelah kanan. Lalu di bawah juga ada lampu jauh. Bisa kelihatan lampu jauhnya hidup di sebelah lampu utama. Nanti Anda bisa lihat juga di belakang, semuanya sudah full LED, baik lampu kecil, lampu rem maupun lampu sen. Selain itu, Honda juga menyiapkan beberapa aksesori tambahan. Misalnya, selain sirip kecil yang ada di sini nih, winglet, juga Anda bisa menambahkan winglet besar di sini yang bernuansa karbon. Ada juga beberapa komponen lain yang bernuansa karbon, aksesori original Honda seperti di depan ada spakbor karbon juga. Atau Anda bisa ganti spakbor belakang yang keren ini sebenarnya yang sudah keren juga dengan spakbor yang lebih kecil dan bisa langsung nempel ke buntutnya. Ada beberapa hal unik di belakang ini seperti misalnya Anda bisa mencopot sirip kecil di sini nih, sehingga akan kelihatan hanya satu batang aja, tapi sebenarnya ini ada fungsinya karena untuk mencegah air untuk nyiprat ke atas. Selebihnya keren karena sudah ada hager, knalpotnya juga sepasang. Cuman kalau ngelihat ya, kayaknya Anda harus nambah sesuatu untuk standar pedok nih, karena nggak ada lubangnya di sini. Bicara akomodasi, jelas-jelas ini adalah sebuah motor sport. Anda nggak bisa bawa barang apapun di motor ini. Tapi memang ada sedikit space kecil di bawah jok, terutama jok belakang. Anda bisa membukanya dengan kunci dari sini. Tinggal ditarik, jok belakang terlepas. Space-nya sedikit sekali.
Nggak ada lagi space di depan sini karena ini adalah full peranti elektronik. Membuka joknya juga harus membuka baut di sini untuk membuka cover yang warna merah ini, lalu kelihatan baut pengikat joknya, baru Anda bisa angkat jok yang depan. Nah, yang di sini paling Anda hanya bisa menyimpan toolkit dan ya sedikit peralatan untuk touring, mungkin lap-lap untuk menjaga motor tetap bersih. Ada yang bertanya, ini apa sih sebenarnya nih fungsi dari tali kulit ini? Nah, kita coba ya. Pasang dulu. Jadi, kalau kita pasang jok belakang dengan kunci ini sudah terkunci dan talinya ada di luar. Ini adalah khas big bike untuk memindahkan motor maju mundur. Jadi lebih aman Anda mendorong mundur belakang, menarik maju dengan cara seperti ini ketimbang memegangnya dari sini. Menghidupkan CBR 250RR ini mirip saja dengan motor sport lain. Masih harus memutar kunci kontak biasa, nggak terlalu istimewa kunci kontaknya karena tidak ada pengaman apapun. Yang beda, tombol starter menyatu dengan engine cut-off switch. Dibandingkan dengan generasi CBR 250 sebelumnya, CBR 250RR ini punya riding position lebih menunduk, tentu karena karakter setang yang berbeda. Kini, setang jepit diposisikan under yoke yang membuat posisi riding jauh lebih sporty. Memang lebih nikmat buat merasakan sensasi performa motor baru sport ini. Namun pastinya bikin pegal kalau riding agak jauh. Apalagi padatnya lalu lintas Jakarta bikin lebih cepat pegal karena kita akan lebih sering mengerem, menambah beban ke pergelangan tangan, bahu, dan punggung. Meski berkarakter sporty, suspensi yang awalnya terasa cukup keras ternyata lebih pas dibilang mantap. Memang nggak bisa dikatakan nyaman, namun bandingan suspensi upside down 37 mm di depan sempurna meredam guncangan jalan. Suspensi belakang Proling juga cukup moderat, tidak terlalu keras, dengan setelan kedua terempuk dari 5 setelan per beban yang ada pada saat kami coba. Asyiknya motor ini lebih ramping, sehingga jadi terasa lebih enteng. Padahal bobotnya nggak jauh beda, masih di bawah 170 kg. Desain tangki tampaknya sangat berpengaruh karena lebih kecil di bagian belakang. Padahal ukurannya nggak kecil juga. Tangki berbahan logam ini dengan aksen berbahan plastik di atasnya bisa menampung 14,5 liter bahan bakar. Dengan desain seperti ini, rider bisa lebih erat mengapit tangki dan memberi keleluasaan buat berpindah posisi kala hendak membelok. Ringannya motor juga memudahkan buat selap-selip di antara kemacetan, apalagi posisi jok cukup ideal buat postur rata-rata orang Indonesia. Kurusnya tangki pun memudahkan rider menapak dengan sempurna ke tanah saat berhenti. Namanya motor sport, sudah pasti riding posisinya menunduk. Jadi, CBR 250RR ini tidak seperti generasi sebelumnya, karena stangnya disetting sama Honda untuk berada di bawah segitiga ini. Dengan stang yang under yoke ini sudah pasti posisinya jauh lebih membungkuk dibanding semua motor 250 yang lain yang ada di pasaran di Indonesia. Seperti Anda lihat, posisi duduk saya cukup nyaman, jauh banget, rendah ke tanah, sehingga nggak masalah untuk bisa, karena motornya nenteng banget. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Anda, dari pemirsa, untuk Mas, saya tingginya 185 cm, ya memang tinggi sekali memang ya. Bagaimana untuk postur rata-rata orang Indonesia? Nah, saya akan panggilkan kru kami, namanya Angga Marsanto. Enggak? Tingginya Angga ini 170 cm. Dia akan coba naik di CBR 250RR ini. Coba nggak naik nggak? Nah, ini adalah posisi duduk dari Angga. Tingginya Angga 170 cm ya bro? Ya, 170. Seperti ini, kakinya masih agak menekuk. Kemungkinan sih karena tangkinya kecil ya bro, jadi dikempit masih enak. Lalu bagaimana untuk Anda yang tingginya di bawah 170 cm? Kita akan panggil juga satu kru autorider lain yang tingginya ya 160 cm kira-kira. Jika
Apa kabar, Zik? Baik. Kamu coba duduk sini ya. Oke. Nah, jika tingginya 160 cm, agak jinjit sedikit ya. Ada jinjit Zik. sedikit. Tapi masih bisa mengontrol motor dengan baik. Jika ini bisa naik motor loh. Mau lihat nggak aksinya? Nah, jadi buat Anda yang tingginya 160 cm, jangan takut. Karena, Zik, 160 cm ya tinggi kamu ya. Masih bisa mengontrol CBR 250 RR ini dengan baik. Dengan jok model bertingkat seperti ini, bagaimana riding position pembonceng? Nah, kita akan coba ya. Saya akan manggil lagi Mbak Zika. Zika, kita cobain yuk di belakang seperti apa duduknya. Jadi, khas sebuah motor sport, pembonceng akan duduk lebih tinggi daripada pengendara. Posisinya adalah seperti ini. Jadi, kalau Anda yang membawa teman wanita Anda, kalau memang sudah dekat atau istri Anda, silakan. Tapi kalau yang belum dekat, jangan modus ya. Nah, bagaimana dengan performanya? Ternyata mesin 2 silinder baru ini memang mantap. Suaranya jauh lebih nyaring ketimbang mesin 1 silinder yang lama ataupun mesin motorsport 2 silinder lain di kelasnya. Saat stasioner, suara knalpot ganda lebih ngebas, tapi begitu ditarik, mesin langsung melengking apalagi di atas 8.000 rpm. Lebih lagi, redline bisa mencapai 14.000 rpm. Merdu banget. Nggak sekedar merdu, performanya juga sporty banget. Dengan Racelogic Performance Box, kami mencapai akselerasi 0-100 km/jam hanya dalam 6,3 detik. Itu pakai riding mode Sport Plus. Sedangkan dengan riding mode lain, Sport dan Comfort, karakter mesin tidak segalak Sport Plus. Tarikan terasa lebih halus, apalagi pada mode Comfort. Simak saja dari tabel hasil pengujian akselerasi ini saat akselerasi pada mode Sport dan Comfort. Tenaga seperti tertahan, misalnya pada mode Sport, akselerasi 0-100 km/jam menjadi 7 detik, dan pada mode Comfort lebih pelan lagi menjadi 8,6 detik. Motor makin fun to ride dengan karakter suspensi yang sangat sporty. Suspensi depan upside down Showa dan suspensi belakangnya memberikan handling sempurna. Motor ini enak banget buat cornering. Paduan ban IRC 110/70 ring 17 di depan dan 140/70 ring 17 di belakang cukup erat mencengkeram aspal. Anda yang sudah terbiasa dengan motor 250cc ke atas pasti suka dengan karakter tenaga maksimal dari CBR 250 RR ini karena potensi mesin memang tergali sempurna pada mode riding mode sport. Menurut kami, buat riding harian, mode sport sebenarnya sudah cukup karena karakter mesinnya tidak terlalu menyentak, jadi nggak terlalu capek bawanya. Sedangkan buat kondisi hujan, atau untuk Anda yang baru mulai mengenal motor 250cc, kami sarankan untuk mencoba mode comfort karena karakter tenaganya jauh lebih jinak. Uniknya, konsumsi bahan bakar tidak terlalu jauh beda pada ketiga riding mode. Dengan karakter eco riding yang serupa, rata-rata untuk setiap riding mode kami bisa mencatat antara 30-32 km per liter. Namun, begitu dibawa agak agresif, konsumsi BBM bisa melorot sampai sekitar 23 km per liter. Demikian review dari kami mengenai all new CBR 250 RR ini. Motornya keren banget ya. Buat harian juga masih enak, cuman memang agak pegal kalau jalannya agak jauh. Jangan lupa untuk klik like jika Anda menyukai video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda di bawah. Kami ingin mendengar suara-suara Anda. Jadi, terima kasih sudah menonton Motor Rider. Semoga video ini menghibur Anda, sekaligus memberikan informasi mengenai motor terbaru, motor sport dari Honda ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.